Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan netizen dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini, saya Sylvia Rahmadani dapat kembali menemani Anda dalam program Dialog Khusus. Baik pemirsa, di tengah era modern yang serba canggih dan serba cepat ini, tentunya komunikasi dan informasi merupakan hal yang sangat krusial di tengah masyarakat. Namun pemirsa, informasi tidak hanya berkaitan dengan kecepatan aksesnya saja, tetapi juga berkaitan dengan transparansi dan juga akuntabilitas dari informasi tersebut. Oleh karena itu pemirsa, Komisi Informasi kini hadir di tengah masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mewujudkan hak-hak mereka untuk meraih transparansi, baik itu terkait mengenai informasi dari badan publik, terutama yang ada di Sumatera Barat. Oleh karena itu pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang langsung dengan narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, yaitu Bapak Idam Fadli SIP, yaitu selaku Komisioner Komisi Informasi Sumbar. Mungkin langsung aja kita sapa. Halo, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, terlihat sangat menawan sekali ya pada kesempatan hari ini Bapak. Bagaimana kesibukannya akhir ini Pak? Akhir-akhir ini cukup padat karena kita lagi ada agenda monitoring dan evaluasi di Komisi Informasi. Oh, berarti memang sangat sibuk ya Pak Yeah. akhir-akhir ini. Wow, Yeah. sangat luar biasa sekali Pak. Mungkin Bapak boleh sapa dulu netizen yang ada di rumah Bapak. Ya, Assalamualaikum. Baik Bapak, sebelum kita berbicara terlebih lanjut, Bapak mungkin boleh menjelaskan terlebih dahulu secara singkat, apa sih itu sebenarnya Komisi Informasi Bapak? Ya. Baik, jadi kita sedikit flashback ke masa reformasi, itu tahun 1998. Baik. Itu sebenarnya suara masyarakat sipil untuk membentuk sebuah lembaga yang menjamin hak masyarakat terhadap informasi itu sudah dimulai sejak pasca reformasi. Artinya beberapa kelompok masyarakat sipil itu sudah mendorong pemerintah untuk membentuk lembaga atau semacam lembaga negara yang tujuannya untuk menjamin hak masyarakat. Nah, baru terwujud itu tahun 2008, di mana dibentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu Undang-Undang 14 tahun 2008. Nah, baru saat itu ada jaminan untuk masyarakat dalam mengakses informasi publik di pemerintahan. Nah, setelah itu baru dibentuk Komisi Informasi. Komisi Informasi dibentuk untuk menjamin terlaksananya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak masyarakat ini. Nah, baru kemudian di Sumatera Barat sendiri baru dibentuk itu tahun 2014. 2014. Ya, Komisi Informasi. Sehingga Komisi Informasi saat ini sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Tapi untuk kabupaten kota belum semuanya, karena dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu hanya diwajibkan di tiap provinsi. Boleh kabupaten kota membentuk, tapi itu tergantung dari kepala daerah masing-masing. Artinya ini menyangkut tentang ketersediaan anggaran, karena bagaimanapun juga Komisi Informasi ini dibentuk oleh pemerintah daerah. Kalau Komisi Informasi Pusat dibentuk oleh Presiden, kemudian di provinsi itu dibentuk oleh Gubernur. Nah, makanya komisioner Komisi Informasi itu di-SK-kan oleh Gubernur Sumatera Barat. Oke, Ya, berarti jadi hari ini ya, sudah 11 tahun Komisi Informasi Sumatera Barat. jauh Sudah sekali periode yang ketiga. perjalanannya ya Pak. Ya. Jadi perjuangan itu 10 tahun untuk membentuk Komisi Informasi, untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Oke, kalau begitu Pak, apa sih peran Komisi Informasi ini di Sumatera Barat khususnya Bapak? Ya, jadi kalau kita mengacu kepada Undang-Undang 14 tahun 2008 itu, tugas pokok Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, kemudian memutus sengketa informasi publik. Jadi masyarakat yang merasa tidak puas terhadap permintaan informasi ke badan publik itu bisa melakukan gugatan ke Komisi Informasi. Kemudian tugas yang kedua adalah melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh badan publik yang ada di daerahnya. Misalnya Sumatera Barat, tentu badan publik yang ada di Sumatera Barat. Nah, kemudian tugas yang ketiga adalah menetapkan standar layanan informasi publik. Jadi Komisi Informasi ini punya 3 tugas pokok sebetulnya, sama dengan punya fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif juga. Legislatifnya, Komisi Informasi membuat standar layanan informasi publik, bahkan membuat juga peraturan Komisi Informasi, kemudian juga
pengawasan terhadap badan publik yang terhadap pengelolaan informasi, kemudian juga yudikatif itu memutus sengketa informasi. Jadi Komisi Informasi juga bersidang memutus sengketa. Jadi komisioner itu menjadi majelis komisioner dan melakukan persidangan, melakukan mediasi terhadap para pihak yang bersengketa di Komisi Informasi. Jadi tugas pokoknya itu 3. Menerima pengaduan sengketa informasi, kemudian menetapkan standar layanan informasi publik, dan juga melakukan monitoring evaluasi setiap tahun kepada badan publik. Wah, luar biasa sekali tugas dari Komisi Informasi ini ya Pak. Nah, tadi kan salah satu tugas dari Komisi Informasi ini adalah memutus sengketa terkait dengan informasi dari badan publik atau dari pemohon ya Pak, dari masyarakat sendiri. Nah, kira-kira itu bagaimana sih alur penyelesaian dari sengketa informasi ini sendiri, dan apakah masyarakat khususnya di Sumatera Barat itu sudah paham mengenai mekanisme dari penyelesaian sengketa ini Bapak? Nah, ya, jadi terkait proses atau mekanisme sengketa informasi ini sangat panjang. Dimulai dari permintaan informasi kepada badan publik, yaitu masyarakat bisa memohon informasi kepada badan publik, yaitu memiliki waktu 10 hari. Jadi badan publik punya waktu 10 hari untuk menjawab permintaan informasi dari masyarakat dalam jangka waktu 10 hari. Kemudian jika tidak bisa memberikan jawaban dalam jangka waktu 10 hari tersebut, badan publik bisa meminta perpanjangan 7 hari. Perpanjangan waktu, tapi dengan catatan harus menyurati masyarakat tersebut, menyampaikan bahwa kami belum bisa memberikan informasi, kami masih mengupayakan, jadi mohon perpanjangan waktu. Jadi ada 10 tambah 7, 17 hari. Kemudian setelah 17 hari, jika tidak direspon atau direspon tapi tidak memuaskan jawabannya, tidak memuaskan bagi pemohon informasi, pemohon informasi bisa mengajukan keberatan ke pimpinan atau atasan badan publik. Nah, atasan badan publik itu punya waktu 30 hari untuk menjawab keluhan atau menjawab surat atau permintaan informasi yang diajukan oleh masyarakat. 30 hari, ini dalam jangka waktu 30 hari tidak ada balasan atau tidak ada respon, atau dibalas tapi tidak memuaskan. Nah, masyarakat baru bisa mengajukan ke Komisi Informasi. Jadi rentang waktunya 14 hari. Hari terakhir dari 30 hari itu sudah 14 hari ke depan, itu masyarakat bisa mengajukan sengketa ke Komisi Informasi, mengadukan badan publik itu ke Komisi Informasi. Namun jika lewat 14 hari itu tidak bisa dilayani, tidak bisa diregister. Nah, setelah melewati proses itu kemudian baru dilaporkan ke KI, dan petugas panitera di Komisi Informasi nanti melakukan register dan mendaftarkan gugatan tersebut. Nah, dari hari pertama menerima gugatan itu, 14 hari ke depan, Komisi Informasi wajib memproses gugatan dari masyarakat tersebut. Nah, kemudian Komisi Informasi wajib menuntaskan sengketa itu dalam jangka 100 hari kerja. 100 hari kerja. Jadi, tapi alhamdulillah sejauh ini Komisi Informasi selalu menyelesaikan setidaknya rata-rata itu 50 hari kerja sudah tuntas. Sudah ada apa? Nah, tapi ada mekanisme lain, tidak harus bersengketa. Jadi salah satu atau tahapan pertama dalam penyelesaian sengketa itu dilakukan mediasi dulu sebelum persidangan adjudikasi. Disediakan oleh Komisi Informasi itu adalah mediator profesional yang terdiri dari para komisioner. Nah, nanti para pihak itu dimediasi. Kalau seandainya tercapai titik temu pada mediasi, maka sengketa itu dinyatakan selesai. Dilakukan putusan dalam bentuk putusan majelis komisioner. Tapi jika gagal, maka dilanjutkan persidangan adjudikasi dalam agenda pembuktian. Nah, itu yang harus diselesaikan dalam 100 hari kerja. Terkait dengan mekanisme tersebut, apakah masyarakat terutama di wilayah Sumatera Barat itu sudah cukup paham Pak dengan mekanisme tersebut? Nah, barangkali mungkin ini persoalannya, karena dari pengamatan kami itu belum banyak masyarakat mengetahui tentang mekanisme penyelesaian sengketa informasi ini. Buktinya banyak di antara sengketa informasi yang diajukan ke KI itu gugur. Gugur artinya tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi legal standing. Karena dalam regulasi yang diatur itu, jangka waktu itu harus tepat. Seperti yang saya sampaikan tadi, itu ada 10 hari kerja, permintaan informasi, kemudian tambah 7 hari perpanjangan, kemudian tambah 30 hari masa keberatan ke atasan PPID,
kemudian 14 hari dikadukan ke Komisi Informasi. Nah, itu yang masyarakat tidak paham, sehingga terlalu cepat atau terlalu lambat, sehingga membuat sengketa itu prematur kalau terlalu cepat, kalau terlalu lama kadaluarsa. Nah, itu tidak bisa dilanjutkan ke agenda pembuktian, sehingga Majelis Komisioner itu melakukan putusan sela, dan otomatis sengketa yang diajukan masyarakat gugur, tidak bisa dilanjutkan. Nah, itu barangkali tantangan bagi kami, Komisi Informasi, untuk bagaimana Komisi Informasi atau Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini dipahami betul oleh masyarakat, khususnya oleh badan publik sendiri, sehingga bisa memberikan pelayanan terbaik dalam pengelolaan informasi untuk masyarakat. Nah, insya Allah kita di Komisi Informasi terus mendorong, melakukan sosialisasi juga kepada masyarakat agar ini dipahami regulasi yang ada ini. Oke Bapak, tadi kan terkait dengan mekanisme Pak. Nah, namun masyarakat memang masih sedikit belum paham mengenai mekanisme itu sendiri. Nah, kira-kira apa aja sih Pak program-program yang dilakukan oleh Komisi Informasi di wilayah Sumatera Barat ini sendiri untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak mereka terhadap informasi publik sendiri, dan juga meningkatkan kesadaran mereka terhadap mekanisme-mekanisme yang ada di Komisi Informasi sendiri Bapak? Ya, kami di Komisi Informasi selalu proaktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik kepada masyarakat umum seperti nagari, desa, kemudian juga kepada perguruan tinggi, kepada lembaga pendidikan seperti sekolah, untuk melakukan sosialisasi tentang adanya Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di negara kita, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan undang-undang itu. Kemudian juga kita lakukan kerjasama dengan beberapa universitas dan juga sekolah SMA di Sumatera Barat, itu membentuk 2000 duta keterbukaan informasi publik. Nah, jadi duta-duta ini yang kita tunjuk ini, yang kita SK-kan, kita lantik ini menjadi agen perubahan dalam keterbukaan informasi publik. Artinya mereka harus proaktif di lingkungannya untuk menyampaikan bahwa kita saat ini ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga mereka proaktif melakukan sosialisasi juga di lingkungan mereka masing-masing, baik di sekolah maupun di lingkungan mereka tempat tinggal. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi kepada nagari, desa, dan juga kepada organisasi masyarakat seperti organisasi kepemudaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga komunitas-komunitas yang ada di Sumatera Barat. Bahkan kita juga melakukan event Baralek Gadang namanya, itu kita mengundang unsur-unsur masyarakat kemarin di Payakumbuh. Bahkan hadir ratusan masyarakat kita undang. Nah, di sana kita sampaikan, kita sosialisasikan bahwa saat ini kita sudah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Kemudian kita juga lakukan sosialisasi di media, kita juga menulis. Kita masing-masing komisioner aktif juga menulis tentang keterbukaan informasi publik. Itu adalah salah satu bentuk upaya kami melakukan edukasi kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik. Oke, berarti nggak hanya yang tua aja, tapi Gen Z juga cukup berperan ya Pak terhadap keterbukaan informasi publik sendiri. Karena 2045 menuju generasi emas ya Pak, Gen Z juga akan sangat berpengaruh ya Pak. Yeah. Nah, kemudian Bapak, sekarang kita fokus sedikit nih Pak ke Kota Padang, kota tercinta Bapak. Nah, bagaimana Bapak melihat Kota Padang ini terkait dengan kepatuhannya terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publiknya sendiri Pak? Ya, kalau khusus untuk Kota Padang, saya pikir sebetulnya Kota Padang sudah lebih dulu sebenarnya. Bahkan Kota Padang sudah memiliki peraturan daerah atau perda tentang keterbukaan informasi publik jauh sebelum adanya Komisi Informasi. Karena Kota Padang memiliki perda tentang keterbukaan informasi publik tahun 2011. Sementara Komisi Informasi baru terbentuk tahun 2014. Artinya jauh sebelum Komisi Informasi itu ada di Sumatera Barat, Kota Padang sudah punya regulasi atau landasan hukum, payung hukum untuk menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Nah, kemudian juga Pemko Padang juga punya Perwako tahun 2019 tentang pedoman pelayanan
informasi dan dokumentasi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa Pemko Padang sebetulnya punya komitmen yang jelas terhadap keterbukaan informasi publik. Namun tentu saat ini dalam perkembangannya kita lihat mungkin ada pergantian pimpinan atau apa faktor lainnya. Saya lihat Pemko Padang sedikit tertinggal dari daerah lain untuk saat ini, tapi masih kalau istilahnya masih di papan tengah. Oke, Ya. masih berada di papan tengah, Ya. papan aman ya. Papan aman. Oke, nah tadi kan Komisi Informasi juga memiliki beberapa tugas lain menyelesaikan sengketa ya Pak. Nah kira-kira apakah ada mekanisme penilaian untuk badan publik sendiri Bapak? Ya, memang kita salah satu tugas utama Komisi Informasi adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh badan publik yang ada di wilayahnya. Artinya kita selalu setiap tahun itu melakukan MONEF. Jadi seluruh badan publik khusus tahun ini kita lakukan MONEF di 428 badan publik. Mulai dari instansi vertikal, kabupaten kota, kemudian BUMDes, BUMD, kemudian juga sekolah, dan OPD, Pemprov Sumbar, dan juga lembaga seperti BPS, Bawaslu, KPU. Nah, kita lakukan monitoring dan evaluasi setiap tahun. Itu masing-masing per kategori. Jadi ada 11 kategori yang kita monitoring, mulai dari OPD, lembaga vertikal, OPD, kabupaten kota, dan juga pengadilan negeri, pengadilan agama. Jadi seluruh badan publik kita lakukan evaluasi. Karena ini tugas kita yang dijamin oleh undang-undang untuk dilakukan setiap tahun. Karena bagaimanapun juga, sepanjang lembaga itu menerima anggaran APBD atau PBN dalam personalnya itu wajib atau bisa kita kategorikan sebagai badan publik dan harus mau dievaluasi dan diawasi. Sehingga tahun ini kita saat ini sedang lakukan MONEF untuk tahun 2025 dan saat ini sudah memasuki tahap pengisian kuesioner. Jadi seluruh badan publik itu mengikuti MONEF dan ada beberapa tahapan yang wajib diikuti oleh badan publik, mulai dari pendaftaran, kemudian pengisian kuesioner dan verifikasi, masa perbaikan dan masa sanggah, kemudian nanti ada presentasi, visitasi, dan juga terakhir nanti itu adalah malam anugerah pengumuman peringkat badan publik hasil MONEF Komisi Informasi. Nah, itu tahapannya berjalan maraton. Nanti bisa badan publik mengikuti tahap per tahap. Nanti di akhir di bulan Oktober kita akan umumkan, kita akan berikan penghargaan bagi badan publik yang informatif. Nah, untuk predikatnya itu ada 4, mulai dari tidak informatif, kemudian belum informatif, kurang informatif, kemudian menuju informatif dan informatif. Nah, informatif ini predikat paling tinggi yang bisa disandang oleh badan publik. Nah, mereka harus punya nilai 90 ke atas baru bisa meraih predikat informatif. Nah, untuk badan publik di Sumatera Barat itu masih minim yang memiliki predikat informatif. Nah, ini menjadi tantangan bagi kita bagaimana tahun ke tahun terjadi peningkatan badan publik yang informatif. Karena ini menjadi tugas utama dari Komisi Informasi. Jadi PR besar juga bagi Komisi Informasi ya Pak? Ya, betul. Nah, berbicara mengenai peringkat nih Pak, bagaimana Bapak memandang Kota Padang ini sendiri, apakah Kota Padang itu terjadi peningkatan setiap tahunnya Pak? Apakah Kota Padang sudah menuju ke badan publik yang informatif Pak? Ya, kalau kita amati, karena saya baru masuk di KI itu mulai tahun 2024, tapi saya flashback ke tahun 2023. Kalau saya lihat itu tahun 2023 itu Kota Padang itu peringkat 11. Artinya masih dalam kategori menuju informatif. Kemudian tahun 2004 itu naik ke peringkat 6. Tapi masih predikat menuju informatif, belum tembus ke informatif. Karena dia nilainya masih 83. Untuk menjadi informatif itu 90 minimal. Jadi ini tantang bagi Pemko Padang, bagaimana ini bisa ditingkatkan terus sehingga menjadi badan publik yang informatif, yang layak diapresiasi. Barangkali ini menjadi tantangan baru bagi kepala daerah yang baru saja terpilih.
Oh. Bapak Fadli Amran. Kemudian Bapak, apakah peran dari PPID Kota Padang sendiri sudah berjalan dengan maksimal untuk saat sekarang, Bapak? Ya, kalau kita mengacu atau kita berkaca dari hasil Monef yang terbaru ya, yang 2024, karena yang 2025 kan masih dalam proses. Peringkat 6 menuju informatif, artinya masih banyak PR yang harus dipenuhi atau yang dilakukan oleh PPID utama Pemko Padang. Nah, sebagai ibu kota provinsi, etalase Sumatera Barat, nah ini tantangan besar bagi Pemko Padang, bagaimana Pemko Padang seharusnya menjadi pionir, menjadi langganan juara sebetulnya, menjadi teladan. Karena bagaimanapun juga dengan dengan anggaran yang cukup memadai dibanding daerah lain, tentu ini memudahkan dalam mengelola atau memberikan pelayanan terbaik dalam informasi untuk masyarakatnya. Nah, ini saya harapkan mudah-mudahan tahun 2025 ini ada peningkatan minimal 3 besar. Nah, beberapa indikator yang harus dipenuhinya, saya pikir dari tahun ke tahun itu saja yang harus yang harus dipenuhi. Karena regulasinya tidak berubah. Artinya dari tahun ke tahun indikator kriteria yang dibutuhkan saat kita monef itu tetap sama. Sehingga tidak ada alasan sebetulnya badan publik tidak bisa mengevaluasi atau memperbaiki dari tahun ke tahun. Misalnya tahun ini yang kurang. Nah, tahun depan kan bisa diperbaiki karena regulasinya masih itu juga. Artinya belum berubah regulasinya. Bisa diperbaiki, harus ada peningkatan tahun ke tahun. Tapi saya optimis tahun ini Pemko Padang ada peningkatan karena di bawah kepemimpinan Pak Fadli Amran, beliau sangat konsen saya lihat untuk keterbukaan informasi publik. Dan bahkan Pak Fadli Amran sudah ada inisiatifnya untuk membentuk Komisi Informasi di Kota Padang. Wah, sangat luar biasa sekali ya Pak. Pemirsa, masih banyak hal-hal menarik lain yang perlu kita bahas setelah ini bersama Bapak dari Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat. Namun pemirsa, kita akan membahas setelah pesan-pesan berikut ini. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan kembali berbincang bersama narasumber hebat kita dari Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat. Halo Bapak, kita kembali berbincang ya Bapak. Kita melanjutkan perbincangan tadi yang sempat tertunda. Nah Bapak, sejauh ini apakah ada sengketa informasi yang signifikan melibatkan badan publik di Kota Padang yang sudah ditangani oleh Komisi Informasi Sumatera Barat sendiri Bapak? Ya, kalau kita lihat dari sengketa yang masuk di Komisi Informasi, untuk tahun ini itu saya lihat baru satu. Satu. Tapi itu yang menyangkut PPID utama Pemko Padang. Tapi kalau badan publik vertikal ada cukup banyak, ada beberapa. Itu BPN, Badan Pertanahan. Nah, untuk yang PPID utama Pemko Padang itu baru satu, dan itu pun baru masuk beberapa hari yang lalu. Ada permintaan informasi, kemudian tidak merasa puas, lalu digugat ke Komisi Informasi. Dan jadwalnya besok mau disidang nih. Sidang persidangan pertamanya, sidang agenda pemeriksaan awal. Itu di mana yang jadi termohon adalah Pemko Padang, PPID utama. Nah, untuk apa? Untuk badan publik yang lain, tapi instansi vertikal, BPN dan mungkin ada beberapa yang lain, tapi instansi vertikal. Nah, ini tentu menjadi pertanyaan, apakah rendahnya sengketa informasi yang melibatkan badan publik itu mencerminkan masyarakat sudah puas dengan informasi yang diberikan atau dengan keterbukaan informasi, atau masyarakat tidak tahu sama sekali tentang keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tentang keberadaan Komisi Informasi. Nah, ini yang menjadi PR kita untuk mengidentifikasi apakah ini situasi seperti ini memang karena masyarakat sudah puas atau memang masyarakat belum mengetahui tentang mekanisme ini. Berarti jadi PR besar juga ya Pak untuk menyelidiki dan mengidentifikasi sebenarnya apa topik atau sumber utama masalah dari masyarakat sendiri ya Pak. Nah, untuk dalam beberapa waktu terakhir ini Bapak, apakah dari Komisi Informasi Sumatera Barat sendiri memiliki catatan terkait dengan keluhan masyarakat, terutama di Kota Padang, terkait dengan tidak mudahnya akses informasi Bapak? Ya, kalau kita lihat dari hasil rekap atau sengketa yang masuk, itu memang masih minim. Masih minim, artinya belum
belum banyak tentang keluhan terhadap ketersediaan informasi atau keluhan terhadap kesulitan mengakses informasi di Pemko Padang. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ini yang perlu kita kaji betul, apakah ini sudah mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja PPID Pemko Padang, atau ini mencerminkan ketidaktahuan masyarakat atau ketidakpedulian masyarakat terhadap hak mereka, di mana hak memperoleh informasi publik itu dijamin oleh undang-undang. Nah, ini akan kita lakukan kajian atau monitoring evaluasi setiap tahunnya. Oke, kemudian apakah ada saran dari Bapak atau saran dari Komisi Informasi Sumatera Barat kepada pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kualitas dari keterbukaan informasi sendiri untuk menuju ke tahap yang informatif ya tadi Bapak? Ya, saya pikir karena masih menuju informatif, itu masih banyak PR yang harus dilakukan atau dibenahi oleh PPID Pemko Padang. Yang pertama tentu saja itu memperbaiki atau membenahi daftar informasi publik, karena badan publik wajib itu melakukan identifikasi terhadap jenis-jenis informasi, mulai dari informasi tersedia setiap saat, kemudian informasi berkala, kemudian informasi serta-merta, dan ada juga informasi yang dikecualikan. Jadi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak hanya mewajibkan badan publik untuk memberikan informasi, tapi juga menjamin hak badan publik dalam informasi yang dikecualikan. Nah, ini informasi yang dikecualikan ini tidak mudah juga. Jadi badan publik punya hak atau dijamin undang-undang tidak memberikan informasi apabila memang itu informasi yang dikecualikan. Ada standar atau kriteria yang mesti dipenuhi untuk menetapkan informasi itu menjadi informasi yang dikecualikan. Dasarnya harus undang-undang. Artinya, jika informasi ini diberikan, dikhawatirkan akan mengancam keselamatan seseorang atau membuka rahasia pribadi seseorang atau mengancam keselamatan negara. Nah, itu harus menjadi pertimbangan. Jika memang tidak, itu informasi yang terbuka yang harus diberikan oleh badan publik kepada masyarakat. Nah, kemudian PPD utama Pemko Padang juga harus melakukan sosialisasi atau penguatan terhadap PPID pelaksana. Nah, jadi begini, PPID utama itu adalah PPID utama itu di leading sektornya itu Kominfo. Nah, dia punya kewajiban untuk melakukan edukasi atau mengkoordinasikan PPID pelaksana yang ada di OPD. Karena di Pemko Padang itu banyak OPD. Nah, masing-masing OPD wajib punya PPID. Jadi PPID utama wajib melakukan atau membimbing PPID pelaksana yang ada di OPD. Nah, ini yang harus diperkuat sehingga PPID pelaksana juga punya semangat keterbukaan informasi publik yang sama dengan PPID utama. Kemudian tentu saja seperti yang kita sampaikan tadi, sebaiknya Pemko Padang membentuk komisi informasi karena ini adalah ujung tombak atau lembaga yang menjamin keterbukaan informasi publik di daerah tersebut, sehingga memang hak masyarakat itu betul-betul dipenuhi dan ada sebuah lembaga yang bisa menjadi tempat pengaduan bagi masyarakat dalam menggugat badan publik yang tidak bersedia memberikan informasi yang tertutup. Barangkali itu yang harus dilakukan oleh Pemko Padang. Pemerintah Kota Padang sendiri. Kemudian Bapak, bagaimana sih cara dari Komisi Informasi Sumatera Barat sendiri dengan pemerintah Kota Padang bersinergi lebih baik lagi dalam mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi terutama kepada masyarakat dan juga pegawai yang ada di lingkungan pemerintahan? Ya, nah Pemko Padang dalam hal ini PPD utamanya, saya pikir harus betul-betul berkomitmen dalam menjamin keterbukaan informasi publik. Tapi tidak cukup dengan hanya retorika atau secara lisan atau hanya bicara. Tapi harus dibuktikan dengan keberpihakan terhadap keterbukaan informasi publik melalui anggaran, penyediaan anggaran. Nah, Pemko Padang, PPD utama harus menganggarkan untuk BIMTEK, kemudian juga sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik, karena bagaimanapun juga yang menjadi ujung tombak dari PPID itu tentu harus memahami regulasi ini. Nah, mereka harus diberikan BIMTEK atau pemahaman edukasi terhadap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,
kemudian ada juga peraturan Komisi Informasi tentang standar layanan informasi publik, kemudian juga ada peraturan nomor 1 tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik. Nah, itu tentu butuh anggaran untuk melakukan BIMTEK, pembinaan. Nah, itu yang harus dipahami, sehingga memang keberpihakan terhadap keterbukaan informasi publik ini diwujudkan dalam dukungan anggaran. Dan kita di Komisi Informasi Publik siap melakukan pembinaan atau pendampingan kepada badan publik jika memang dibutuhkan. Nah, kita selalu terbuka atau memberi ruang bagi badan publik yang ingin konsultasi, kerjasama, atau apapun namanya, kita siap melakukan pendampingan. Berarti Komisi Informasi siap sedia ya Pak Ya. untuk memberikan fasilitas sepenuhnya kepada badan publik, terutama yang ada di wilayah Sumatera Ya, Barat betul. sendiri Bapak. Nah, terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita pada kesempatan kali ini, mungkin Bapak ada closing statement untuk pemirsa atau netizen yang ada di rumah? Ya, baik. Barangkali yang perlu kita pahami atau masyarakat pahami adalah saat ini kita, bangsa Indonesia sudah memiliki Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, undang-undang ini menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Nah, jika memang nanti masyarakat mengalami kendala atau tidak memperoleh informasi yang diminta di badan publik, masyarakat bisa melakukan sengketa atau menggugat badan publik itu ke Komisi Informasi. Tapi harus dipahami dulu, mekanismenya diatur dalam undang dan juga peraturan Komisi Informasi nomor 1 tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik. Nah, ini harus dipahami sehingga tidak pengaduan yang dilakukan tidak sia-sia karena nanti tidak legal standing-nya tidak terpenuhi. Makanya masyarakat harus memanfaatkan keberadaan undang-undang ini dalam memperoleh atau mengakses informasi publik. Karena bagaimanapun juga informasi publik ini penting sebagai bentuk partisipasi bagi masyarakat dalam mengawal proses pembangunan atau roda pemerintahan yang ada di lingkungan kita. Nah, informasi publik ini juga menjadi hak dasar atau hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Nah, kita semua berhak tahu, Anda berhak tahu, kita harus bersama-sama mengkampanyekan keterbukaan informasi publik di lingkungan kita masing-masing. Barangkali itu. Oke, sangat luar biasa sekali ya Pak. Oke pemirsa, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini dengan Bapak Idam Fadli selaku komisioner dari Komisi Informasi di wilayah Sumatera Barat. Diharapkan ke depannya masyarakat terutama yang berada di wilayah Sumatera Barat lebih melek akan hak-hak mereka terhadap keterbukaan informasi publik sendiri, karena udah ada undang-undangnya juga ya Pak, undang-undang mengenai keterbukaan informasi publik. Semoga ke depannya masyarakat akan menjadi lebih paham, dan untuk Gen Z itu tidak hanya terbatas untuk generasi muda aja ya Pak. Betul. Generasi tua pun juga sangat berpengaruh sekali ya Pak. Ya. Nah, kedepannya semoga masyarakat dan juga Gen Z yang akan nantinya berperan penting dalam generasi emas 2045 dapat memahami keterbukaan informasi publik sendiri. Demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.